La Rinconada, tempat berpenghuni di dunia yang paling dekat dengan langit, di mana orang-orang hidup di atas awan. Pada ketinggian ekstrim di 5.100 meter, lapisan atmosfernya sangat tipis dan penduduk setempat hidup dengan kadar oksigen yang hanya 50% dari biasanya. Tubuh mereka telah berevolusi untuk memproduksi sel darah 2 kali lebih banyak daripada kita. Di tanah yang tandus ini, tidak ada satu pohon pun yang dapat bertahan hidup karena tekanan udara yang rendah. Kota di pegunungan Andes Peru ini bahkan lebih tinggi 300 meter dari Mont Blanc, puncak tertinggi di pegunungan Alpen Eropa. Jauh berbeda dari dunia modern, ini tempat di mana kriminalitas dan bahaya selalu mengintai. Orang-orang datang ke negeri yang keras ini hanya untuk satu alasan, emas. Sekitar 50.000 orang tinggal di sini di antara tumpukan sampah. Semuanya memimpikan kekayaan. Kami dalam perjalanan menjelajahi kehidupan di pemukiman tertinggi di dunia. Berhenti dulu, berhenti. Ya, berhenti. Oke, berhenti. Tolong beri aku tabung oksigen. Tolong. Mendaki ketinggian di atas 2000 meter dalam sehari dapat memicu mabuk ketinggian bagi seseorang yang terbiasa dengan permukaan laut. Namun hingga saat ini kita telah berada pada ketinggian ganda tersebut. Sakit kepala, pusing, mual adalah gejala awal. Diikuti batuk yang dapat menyebabkan sesak napas. Bantuan darurat sangatlah penting ketika mengalami mabuk ketinggian yang terlalu drastis, yang menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru. Pada dataran tinggi, tubuh kehilangan air 2 kali lebih banyak melalui pernapasan. Maka penting untuk tetap terhidrasi. Look at the elevation here, friends. Jadi gunung itu setinggi awan itu. Kita akan pergi ke atas awan. Jangan khawatirkan kami. Kami baik-baik saja. Kami akan menghirup ini saat ketinggian meningkat. Tidak ada yang terjadi pada orang-orang dari sini. Mereka telah beradaptasi terhadap situasi ini. Lapisan atmosfer semakin tipis dan semakin sulit menghirup oksigen. Tapi kami pasti akan terbiasa. Tempat yang kami tuju adalah kota pertambangan. Bahan kimia mematikan seperti sianida dan merkuri yang digunakan dalam pengolahan emas telah mencemari tanah dan air pertanian di pemukiman itu. Sebelum memulai perjalanan, kami juga mengemas banyak makanan dan air minum bersih. We're born here. We are adapted to this elevation. Tingkat oksigen normal dalam darah harus berkisar antara 95 dan 100%. Di bawah 80% organ vital akan terkena dampak negatif. Aku mencoba menormalkan saturasi oksigenku yang saat ini di level 72%. Namun ini solusi sementara karena kami akan terus naik setiap menitnya. Kota ini benar-benar dikelilingi oleh bertonton sampah yang membentang bermil-mil. Alam telah memberi tempat pada tumpukan sampah. Saat kami tiba, seketika bau yang menyengat menyerangku. Kami telah tiba di hotel kami di La Rinconada. Pemandu kami sedang menyiapkan tabung oksigen untuk kami. Apa nama hotel ini? Cielo means sky. You use the oxygen tank for 5 minutes first, and after a little break, and another 5 minutes. You need time. Rest a little bit to adapt your body to this elevation. Saat aku keluar mobil, aku merasa pusing. Rasanya seperti mau jatuh. Very normal. Kriminalitas, terutama penusukan dan pencurian cukup umum di sini. Karena warga lokal biasanya menyimpan uang tunai dan emas mereka karena tidak ada bank di sini. Kami bekerja sama dengan 2 polisi untuk menjaga kami. Mereka adalah polisi yang menyamar dan akan mengikuti kami kemanapun kami pergi. Halo, Marco mengarahkan kami untuk mencari daun coca karena dia berpendapat itu adalah obat untuk menghilangkan mabuk ketinggian, kebiasaan tradisional di sini. And also coca leaves, coca leaves. Aku pikir mereka mengkonsumsi ini untuk menghilangkan mabuk ketinggian. Mereka mengunyah 3 atau 4 daun di mulutnya. Daun yang ilegal di sebagian besar negara ini menghasilkan semacam efek mati rasa yang membantu penggunanya rileks. It's good for almost everything. Mungkin salah satu petugas polisi bisa membawa ini. Kami akhiri hari yang sibuk dan melelahkan dan menjelajahi kota keesokan harinya. Kami berada di pusat La Rinconada saat matahari terbit. Petugas polisi di sisi kami. Lingkungan penuh dengan kafe lokal, pasar dan orang-orang. Meski baru bangun, badan terasa letih sekali. Seperti tidak istirahat berhari-hari. Berjalan terasa sulit disertai pusing dan mual. Udara kering membuatku sakit tenggorokan dan bibir pecah-pecah. Saat malam berganti siang, tumpukan sampah di pinggir jalan semakin terlihat. Meski sekarang musim panas dan kita dekat daerah tropis, namun tanahnya beku. Di tempat ini, suhu malamnya turun hingga -10 derajat Celcius. Masyarakat tinggal di gubuk seng tanpa listrik atau pemanas. Tidak ada dapur atau kamar mandi di rumah-rumah ini. Dan ribuan orang harus menggunakan toilet umum dan kamar mandi yang sama untuk kebutuhan pribadi mereka. Seperti jaring yang menutupi kota, selang-selang ini mengalirkan air dari gletser di atas ke tengah. Hampir tidak ada orang yang kita temui di sini berasal dari tempat ini. Sebagian besar datang dari daerah lain di Peru dengan impian mencari kekayaan melalui pertambangan. Harga emas meningkat 6 kali lipat antara tahun 2001 dan 2012 dan menyebabkan ledakan populasi di wilayah itu. Namun kondisinya sangat buruk bagi 50.000 orang yang tinggal di sini. Belum ada upaya untuk mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan pertumbuhan populasi. Setiap hari, ribuan orang membuang sampahnya di jalanan yang tidak bisa dibedakan dengan tempat pembuangan sampah.
Tak ada layanan dari pemerintah untuk mengambil sampah ini. Orang-orang mengurus dirinya masing-masing. Masalah paling menakutkan adalah kurangnya sistem pembuangan. Air limbah meluber ke jalanan begitu saja. Lapangan sepak bola ini tidak terbuat dari rumput asli, semuanya buatan. Karena pohon dan tumbuhan lain tidak dapat bertahan hidup pada ketinggian tersebut. Kota ini terletak di sekitar gunung yang disebut La Bella Dormiente, yang berarti Sleeping Beauty. Can you see here the face and the body? It's a lady, she's sleeping here. The shape of the mountain. Kota ini menyatu dengan langit dengan struktur abu-abunya yang kacau. Setiap pagi, para pekerja berjalan berkilo-kilometer menanjak untuk mencapai tambang, dipenuhi dengan gas berbahaya. Kondisi kerja di dalam terowongan ini sangatlah sulit. La Rinconada juga disebut The Devil Paradise. Ini karena kota ini dikuasai oleh perusahaan ilegal yang mengendalikan pertambangan. Ada tanda dekat terowongan yang memerintahkan untuk menembak mereka yang masuk tanpa izin. Apapun peringatannya, kami bertekad untuk masuk ke dalam terowongan tambang ini. Well, we'll try to see how they work. Our friends, they said, probably we can get very close. Can you see the lady there? Wanita? Yeah, she's a lady up there. Mereka mengumpulkan sisa-sisa. Yes. Wanita dilarang bekerja di pertambangan. Menurut kepercayaan warga lokal, Sleeping Beauty menjadi cemburu dan membawa bencana seperti gempa bumi jika seorang wanita menyentuh emasnya. Mereka mencari nafkah dengan mencari emas di batuan sisa yang dibuang di luar tambang. Anak-anak yang mencari emas di gunung dapat dengan mudah dikenali dari bekas radang dingin di pipi mereka. Sebagai orang asing dengan kamera, kami menarik banyak perhatian. Maka aku menyerahkan ponselku pada Marco untuk mengambil video dalam terowongan. Patung-patung dekat lokasi penambangan yang dihiasi dengan bunga kering, buah-buahan dan botol alkohol ini melambangkan dewa gunung. Penambang datang ke sini untuk berdoa memohon perlindungan dari kecelakaan dan keberhasilan mencari emas. Di sini, insiden seperti ledakan, atap yang ambruk dan keracunan gas terjadi sekitar 25 kali lebih sering dibandingkan negara-negara maju. Jika seorang penambang meninggal, perusahaan membayar sekitar $600 sebagai kompensasi. Konsep gaji tetap tidak ada di La Rinconada. Penambang bekerja di bawah sistem perburuan ilegal kuno yang disebut cachorreo. Mereka bekerja di perusahaan tanpa dibayar selama sebulan penuh dan kemudian mendapat 1 hari bekerja untuk diri mereka sendiri, membawa pulang emas yang mereka temukan sebagai gaji pada hari itu. Bergantung keberhasilan hari cachorreo, mereka mungkin mendapat penghasilan yang besar atau bisa jadi tidak dibayar. Jadi secara teori pendapatan mereka ditentukan oleh keberuntungan. Namun penambang mencoba meminimalkan ketidakpastian ini dengan mengantongi batu yang tampak bagus atau menyembunyikannya di suatu tempat di hari cachorreo. Kadar oksigenku sekarang di angka 65%, jauh di bawah normal 95 hingga 100%. Jadi aku bernapas sangat cepat dan detak jantungku lebih dari 120, padahal seharusnya antara 80 dan 100. Saat ini seorang warga lokal sedang memeriksa kadar oksigennya. Hasil miliknya jauh lebih baik dari saya. Oksigen 82% dan detak jantung 97 ppm. Aku tidak tahan lagi. Aku akan kembali ke hotel untuk mengambil oksigen. Aku memakai mantelku agar tetap hangat karena tidak ada pemanas. Sekarang kita akan menunggu beberapa jam untuk menjelajahi kehidupan malam kota yang berbahaya dan berbicara dengan beberapa penambang. Saat aku istirahat, kamu harus tahu harga sebenarnya dari emas tersebut. Setiap cincin yang mengandung 8 gram emas menghasilkan sekitar 20 ton limbah selama produksi. Di puncak gunung, terbentuklah danau asam tambang karena bebatuan yang diekstraksi dengan emas. Batuan ini yang kaya akan besi sulfat teroksidasi ketika bersentuhan dengan air dan udara, menghasilkan warna merah tua. Masyarakat yang tinggal di tepi sungai bercocok tanam dan memelihara hewan dengan air yang terkontaminasi merkuri dan sianida. Umur rata-rata penduduk lokal di sini hanyalah 35 tahun, namun bahan kimia bukanlah satu-satunya alasan. Pada ketinggian ini, setiap hembusan napas mengandung oksigen sekitar 50% lebih sedikit dibandingkan permukaan laut. Oleh karena itu, darah penduduk La Rinconada 2 kali lebih padat dibandingkan rata-rata orang, sehingga berpotensi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan berakibat fatal. Setelah hari yang berat, para penambang bergegas ke pusat kota. Listrik hanya tersedia di beberapa jalan di sini, sehingga sisanya berada dalam kegelapan. Semua penambang ada di sini. Mereka berbelanja dan bersosialisasi satu sama lain. Kios-kios dan toko-toko kecil di mana-mana menjual segalanya: street food, pakaian, perabotan rumah tangga, apapun. Anak-anak bermain di luar dengan energi yang tiada habisnya hingga larut malam. Oh, los argentinos. Berapa umurnya? Solamente colegio primaria y secundaria. ¿Cuán grande es la escuela? No tan grande. ¿Y hay superior? Superior no hay. After they need to move to Puno o Juliaca to study. Bagaimana jika mereka tidak pindah? Apakah mereka mulai bekerja di pertambangan? Yes. Seperti yang Anda lihat, orang-orang datang ke sini untuk menukarkan kepingan emas mereka dengan solis. Kami berada di kantor pertukaran lain. Untuk mencegah perampok dan penyerang, mereka memasang jeruji besi di depan konter. Sekarang kita akan melihat bagaimana mereka mengkonversi emas. Sebentar. Bernafas dulu kawan. Biji yang Anda lihat adalah hasil kerja keras seorang pekerja sepanjang bulan.
Saat ini emas berada dalam amalgam dengan merkuri, dan pemanasan akan dilakukan dengan obor tiup untuk memisahkan kedua logamnya. Untuk setiap gram emas, sekitar 2 gram merkuri menguap dan bercampur ke atmosfer. Apa bagian tersulit dalam melakukan pekerjaan ini? Transportar el material. Because remember, there are many bad people or robbers and it's not really safe to transport. Apa yang dia sukai dari La Rinconada? En su mayoría no hay nada, porque como puedes ver, todas partes está contaminada. Bueno, puedes ganar bien. Di atas rata-rata nasional ya. Itu sebabnya orang-orang datang ke sini. Campuran teh herbal berbeda juga dikonsumsi untuk mengurangi gejala seperti sakit kepala dan kelelahan. We call emoliente. Terbuat dari apa ini? Water, different herbs, and syrup. It's really good. Try a little bit. Ini berat. Susah untuk diminum, kau tahu? We can't go more far. To there is no more electricity, no more lights. And it's better to stop here. Kebanyakan penambang menghabiskan uang hasil jerih payah mereka untuk alkohol dan kehidupan malam di jalan-jalan ini. Jika kondisi hidup dan kerja tidak membunuh seseorang, maka pisau dan AIDS yang membunuh. Klub malam adalah tempat paling berbahaya di La Rinconada. Di jalan ini terdapat bar, klub malam, dan beberapa pilihan PSK bagi pekerja tambang. Kami berada di pusat perdagangan manusia, perampokan, dan pembunuhan di La Rinconada. If you look there, you can see the lady. There are many people trying to buy a rose for the ladies here. Menurut polisi Puno, sekitar 2.500 gadis di bawah umur dieksploitasi di tempat-tempat yang baru saja kami lewati. Kota ini hanya memiliki 1 kantor polisi dan pemerintahan Peru tidak melakukan upaya apapun untuk memberantas kejahatan ini. Adakah penjara di sini? No. We call calabozo. There is like a place, a very small place. Tidak ada rumah sakit di kota ini kan? There is a tiny, very tiny clinic, maybe 2, 3, 4 rooms max. Kami sekarang bertemu seorang penambang yang 12 tahun bekerja di La Rinconada. Dia juga memiliki satu-satunya gym di kota itu. Setelah seharian melakukan pekerjaan fisik yang intens, penambang terus berkeringat. Ramiro adalah sedikit penambang yang beruntung. Berapa jumlah emas terbesar yang pernah Anda temukan dalam gram? 200 gramos. Oh wow, he found 300 grams in one piece. This is a lot of gold. Apakah kamu sudah menikah? Sí, tenemos 3 niños. Están en la universidad. Apakah kamu menyarankan anakmu untuk kerja di pertambangan? No, porque es muy peligroso. Bagaimana ketinggian mempengaruhi tubuhmu? Iya loh, walaupun saya dari Puno, saya punya masalah itu. Sí, mira, a pesar de que yo soy de Piuno, tenía ese problema. Así que venir aquí a 5.000 metros sobre el nivel del mar empieza a ser un reto. Problemas digestivos primeros, 3 días de sufrimiento. Después de 3 días el metabolismo empieza a adaptarse. Berapa banyak uang yang dihasilkan para pekerja tambang? Varía, a veces sube, baja y sube. Aquí uno ganaría más o menos alrededor de 2.000 soles peruanos, un poco más. Tanganmu sangat terpengaruh karena bekerja di pertambangan. Me golpeé accidentalmente con una roca mientras intentaba separar el mineral del oro. Entonces estás usando una piedra para aplastar y de repente ¡bam! Heridas, especialmente en este lado cuando estás aplastando. Apakah ada pekerja tambang yang meninggal dunia? Es muy constante. La mina, dicen muchos, es para hombres fuertes. No se refieren a la fuerza en tamaño muscular. Principalmente se trata de fuerza mental, de dominar, resistir teniendo en cuenta la altura. No es tan fácil. Estamos a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Meskipun impian untuk datang ke La Rinconada dan menemukan biji emas dalam jumlah besar mungkin menarik dari luar, sebagian besar penambang dan keluarga mereka tidak pernah mencapai kenyamanan finansial yang mereka idamkan. Pemerintah Peru selama bertahun-tahun bungkam mengenai operasi ilegal di tambang emas dan pelecehan terhadap pekerja. Terlepas dari semua kondisi ini, masyarakat terus mencari peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di pemukiman tertinggi di dunia. Saat kita selesai di sini, hanya pengingat bahwa semua video saya sekarang berada di satu saluran. Video terbaru saya adalah di mana saya merekam di pulau yang berpopulasi paling padat di dunia, Santa Cruz del Islote, di area yang hanya sedikit lebih besar dari lapangan sepak bola. 816 orang tinggal berdekatan. Pulau ini begitu penuh sehingga pria itu melakukan rutinitas olahraga hariannya di dekat kotoran anjing, dan hidup yang kacau di sini menciptakan adaptasi baru. Sejak kami tiba di pulau ini, kami terus-menerus bertemu dengan manusia kemanapun kami pergi. Orang-orang keluar dari setiap penjuru. Mustahil sendirian di jalan yang padat ini. Rumah-rumah di sini menceritakan kisah pulau ini. Ayo, masuk ke dalam sekarang. Bolehkah kami melihat ke dalam rumah Anda? Ini adalah ruangan rata-rata rumah biasa. Anda akan terkejut saat Anda melihat bagaimana orang lain hidup. Klik di sini untuk menonton video baru saya. Saat Anda menonton, jangan lupa untuk berlangganan ke saluran baru saya untuk lebih banyak konten. Sampai jumpa di sana untuk perjalanan hebat kami berikutnya.